Halo, ketemu lagi sama Syakirinu. Kali ini kita akan membahas sebuah film. Judulnya Yuni. Ya, Baru rame juga ini film ini. lagi rame ya ketika ketika video ini dibuat. Film ini baru tayang ya, baru tayang di bioskop. Film ini dibuat oleh Camilla Andini. Ya. Camilla Andini salah satu sutradara perempuan yang karyanya bagiku asik-asik ya. Iya. Keren-keren karyanya Mbak Camilla ini. Langsung aja, Yuni itu film tentang apa sih sebenarnya kalau menurutmu? Banyak sih apanya? Ya, sinopsisnya gitu loh. Sinopsisnya. Ya panas ini soalnya. Oh ya, ini vitamin D. Ya. Vitamin D. Ceritanya tentang seorang remaja gitu SMA bernama Yuni yang ya dia banyak mengalami berbagai macam hal lah di situ. Ya banyak mengalami konflik pada dirinya sendiri, terus pada lingkungan, pada ya kalau di sini dia hidup di sebuah lingkungan yang sangat stigmatis gitu Iya. Jadi penuh, apalagi dia kan perempuan. Jadi kalau aku melihat film ini tuh banyak yang ingin dibicarakan, terutama tentang stigma yang sangat melekat pada perempuan. Itu terus ada hal lain lagi yang diceritakan di Yuni ini ya tentang tentang identitas gitu. Identitas diri itu juga diceritakan juga di sini. Terus yang menarik juga tokoh-tokohnya juga unik-unik di sini kan. Kayak Yuni sendiri dia itu punya obsesi terhadap barang-barang yang berwarna ungu. Dia tuh kalau misalkan melihat orang lain pakai warna ungu gitu, entah apa gitu, dia pasti ada keinginan untuk mengambil, atau kadang dia marah gitu sama orang. Dia nggak mau ada orang lain yang punya barang warna ungu gitu. Banyak sih macam-macam. Terus ada nenek yang ya kalau misalkan kita nggak tahu sih ini settingnya di daerah mana, aku nggak terlalu paham. Kalau dari ini ya, Sunda ya dia tuh. Kayaknya sih kalau dari bahasanya itu kalau nggak salah sekitaran bahasa, kalau nggak Indramayu Cirebon. Mohon maaf kan ya kalau kami salah ya, kami juga risetnya kurangan ya. Ya kami hanya ini aja istilahnya kayak nonton aja, kami tidak tahu banyak tentang film ini ya, kami hanya sebagai penonton awam aja ya taunya. Tapi kalau nggak salah itu dari bahasanya kayak kemudian kata saya itu diganti kita, itu kalau nggak salah sih bahasa Indramayu, kalau nggak Cirebonan kan hampir mirip toh Indramayu sama Cirebon. Mohon maaf, mohon dikoreksi ya kalau memang kami ada yang salah ya. Ya film ini menarik itu ya, sesuai dengan yang tadi Irin ceritakan bahwa ini lebih banyak ngomongin tentang ini permasalahan ini enggak sih, ya stigma dan juga supporting system sebenarnya. Permasalahan supporting system. Jadi si Yuni ini kan ya remaja SMA pada umumnya yang memiliki keinginan menggebu-gebu untuk mencapai sesuatu itulah ya. Nah itu keinginan itu kemudian akhirnya malah dimentahkan atau dipatahkan oleh ini ya, keinginan keluarga yang ingin menikahkan dia. Padahal ya belum lulus SMA sudah ini ya, sudah buru-buru ingin dinikahkan ya, bukan dinikahkan, bukan dinikahkan sih itu, soalnya lebih banyak yang melamar ya. Lebih banyak yang melamar. Kalau dari keluarganya kan sebenarnya mau terserah sama si Yuni sebenarnya dia mau ngapain, tapi kayak dari orang tua, dari neneknya ya kayak terserah aja, tapi nggak ada kayak misalkan kamu harus gini, kamu harus gini. Apa gitu loh, diajak obrolan atau apa, soalnya nggak antagonis gitu ya, nggak jodoh-jodoh. Jadi kayak dari orang tuanya tuh ya udah kamu mau gimana terserah, pokoknya apapun. Kayak ibunya kan bilang apapun pilihan Yuni, ibu mendukung kamu kayak gitu. Tapi nggak ada yang kayak misalkan kayak upaya untuk mendukung yang seperti apa gitu, maksudnya yang misalkan terus dicarikan biaya atau di apa gitu. Jadi di sini Yuni tuh kayak kebingungan gitu, kebingungan arah dia mau gimana, soalnya nggak ada yang tempat buat dia ngobrol. Ya itu juga penting. Ini
film ini juga menyentil tentang bagaimana ini ya, ya itu kembali lagi pada supporting system. Jadi bahkan ketika dia curhat sama teman-temannya pun, teman-teman akrabnya lah, lingkarannya itu, tetap aja itu nggak memberikan solusi gitu. Malah para teman-temannya itu malah ngasih, bukan solusi ya, mungkin malah ngajak ke yang nggak solutif gitu, ke aktivitas yang nggak solutif. Malah justru ketika dia curhat sama teman-temannya, malah teman-temannya memiliki nasib yang mungkin lebih parah dari dia gitu ya. Ada yang hamil di luar nikah kalau nggak salah ya, ada yang macam-macam lah pokoknya. Itu ya lucu gitu. Nah sebenarnya tema-tema seperti ini kan juga sebenarnya udah banyak loh dibahas di film-film, apalagi film Indonesia ya. Ada beberapa adegan yang itu memang mungkin bagi penonton Indonesia yang sekarang masih belum sepenuhnya diterima ya. Kayak misalnya adegan membuka itu sudah menunjukkan dari Yuni yang habis mandi telanjang bulat gitu. Terus dia mulai mengenakan ini ya, bajunya baju dalam itu pun udah berwarna ungu ya. Baju dalam, terus pakai seragam SMA sampai berjilbab itu. Ya itu bisa jadi memang metafora bagaimana seorang anak itu sebenarnya mereka pada dasarnya selalu polos, tapi kemudian akhirnya dia dibentuk oleh lingkungannya, akhirnya dia harus berjilbab karena memang dia sekolah. Nggak tahu itu apakah di madrasah aliyah ataukah di sekolah umum, nggak tahu. Tapi ada yang menarik juga ini, sepertinya sih madrasah aliyah kalau nggak salah ya, karena ada adegan di sekolah itu kalau nggak salah eskul band itu dibubarkan karena ada pemahaman bahwa suara perempuan itu aurat. Nah kayak gitu. Ini sebenarnya film yang sebenarnya sangat tajam ya, cuman memang dia menampilkannya itu sederhana sekali. Kenapa si Camilla sutradaranya, kalau menurutku ya, dia bisa menampilkan simbol-simbol yang sangat sederhana tanpa ada tendensi artistik, estetik dan sebagainya, tapi tetap kita bisa nangkep maksudnya itu sesederhana mungkin. Kalau menurutmu apalagi yang menarik dari film ini? Yang menarik adalah, kan tadi aku di awal mengatakan kalau film ini sebenarnya penuh dengan kritik terhadap stigma yang sangat melekat pada perempuan. Kemudian tapi caranya Camilla itu memunculkan isu-isu itu sangat unik gitu, caranya dengan Yuni ini bertemu dengan orang-orang yang memang kayak misalkan Yuni ketemu sama mbak-mbak salon itu yang ternyata dia punya pengalaman yang kurang mengenakan gitu. Terus kemudian Yuni bertemu dengan orang lain lagi. Jadi kayak isu-isu yang ingin diangkat oleh Camilla itu dihadirkan melalui Yuni yang bertemu dengan orang-orang ini tadi kayak gitu. Jadi itu kayak asik juga gitu, kayak bertemu dengan, ya mungkin itu juga misalkan kita refleksikan dengan kehidupan nyata, mungkin juga seperti itu. Banyak orang yang punya permasalahan masing-masing yang itu yang macam-macam dan beragam gitu. Apalagi yang paling di highlight memang tentang perempuan itu. Yang menarik lagi adalah ketika adegan si Yuni sama teman-temannya habis berenang, kemudian mereka tiduran di lapangan itu, terus mereka membicarakan tentang seks kayak gitu. Di situ yang itu sangat relate juga dengan pendidikan seks di sekolah. Di sekolah yang itu sangat dianggap tabu, masih tabu. Jadi mereka tuh di situ kayak penasaran, ini sebenarnya gimana caranya sih seks itu, bagaimana caranya, kemudian bagaimana cara memuaskan diri kayak gitu-gitu. Terus bahkan ketika salah satu temannya Yuni itu mengatakan kalau kamu pengen merasakan orgasme, caranya bisa loh kamu dengan dirimu sendiri, caranya dengan masturbasi. Nah, ketika ada ada masturbasi ini keluar, kemudian teman-teman, kamu kok ngomong kayak gitu, kamu jangan ngomong kayak gitu, itu nggak elok, perempuan nggak boleh ngomong kayak gitu. Nah, kayak itu kan sangat relate sama kita gitu. Padahal itu hal yang sangat penting untuk dibicarakan. Hal yang seharusnya sekarang sudah dianggap wajar ya. Maksudnya kan itu ya memang ya bagian dari ini ya, fitrahnya manusia kan memang kayak gitu kan. Bener. Memang kebutuhan manusia salah satunya kan itu, dan ya itu ya relate juga ketika memang pengetahuan itu tidak ada, dan ketika nggak tahu harus gimana ketika memang sudah seharusnya seperti itu, tapi nggak diketahui, ya udah akhirnya jadi mencari-cari, jadi penuh ketakutan juga. Benar.
Nah, kalau ada hal yang mungkin kekurangan dari film ini menurutmu apa? Bukan kekurangannya, mungkin hal yang mungkin bagimu kurang srek, atau mungkin kamu kurasa mungkin ini masih bisa nih dibagusin lagi atau ditingkatin lagi. Apa kira-kira? Apa ya? Aku kurang ini sih sama endingnya. Oh, endingnya. Ya. Tanpa kita harus spoiler ya. Iya. Ya, nanti kayak ini ya, endingnya itu kayak kesannya. Kalau kalau menurutmu kenapa endingnya? Ya kayak endingnya kan apa namanya? Itu kan Yuni kan apa ya? Ibaratnya dia sudah sangat lelah dengan segala macam, terus dengan pikirannya sendiri, dengan lingkungan, dengan semuanya gitu. Kayak dengan ending seperti itu kayak nggak memberikan solusi gitu. Ya bener sih, bagiku kalau ending seperti itu memiliki dua sisi mata pisau ya, baru mata pisau itu apa? Mata uang, mata pisau. Ya di satu sisi itu bisa menajamkan permasalahan di lingkungan sekitar, bahwa permasalahan ini memang di umumnya memang ya itu juga banyak kita temui juga tuh, banyak karena permasalahan seperti itu kemudian menggiring kepada ending yang seperti itu. Teman di sisi lain juga mungkin akan ada beberapa orang-orang yang menangkap ending itu menjadi hal yang ambigu gitu loh, karena mungkin dianggap solusinya ya dengan seperti ini, akhirnya untuk kabur dari permasalahan ya dengan cara seperti itu gitu loh. Mungkin teman-teman sudah bisa menangkap maksudnya ya, maksudnya ending seperti itu apa. Nanti silakan ditonton sendiri. Recommended banget film ini ya. Iya. Recommended banget, menarik banget, dan film yang bagiku perlu banget kita tonton, karena ya itu banyak sekali hal-hal yang twist gitu lah, hal yang tidak terduga dari film ini, kayak simple lah, dan itu ditampilkan dengan sederhana, tidak tendensius gitu loh. Misalnya ya kayak simple lah, kayak karakternya si neneknya itu dengerin si Yuni curhat sambil neneknya ngudut sambil ngerokok, itu kan ya di lingkungan kita itu hal yang masih unda-undi ya, masih kontroversi, tapi juga sudah banyak ditemui. Tapi itu menarik juga gitu loh, hal-hal seperti itu. Terus juga tentang karakter asli dari gurunya yang tidak perlu kita sebutkan. itu menarik. Itu ada satu scene di sebuah komplek jualan baju gitu di sana, kemudian si Yuni menemukan fakta mengejutkan tentang gurunya yang selama ini dianggap sebagai sosok yang ideal, sebagai laki-laki, kemudian ada sesuatu hal yang kok kayak gini gitu. Nah, itu menarik itu simple, tapi aku nonton tuh jendel ini kok kali ya. Ini sederhana sekali gitu loh, cara Camilla ini untuk mengetwist, dan untuk film ini Camilla juga sekaligus menulis naskahnya juga ya. Selain menyutradarai juga menulis naskahnya, dan film ini kalau nggak salah mendapatkan penghargaan. Aku lupa di mana itu. Aduh, mohon maaf ya. Aku lupa ya kan Tapi di film ini sudah mendapatkan penghargaan di luar kalau nggak salah. Karena film ini sebenarnya produksi beberapa negara, kalau nggak salah Indonesia, Perancis, ada 3 atau 4 negara gitu, yang lain Jerman kalau nggak salah sih. Kalau nggak salah, mohon maaf, nanti silakan di googling sendiri ya. Ya seperti itu. Dan juga, kalau menurutku bukan kekurangan ya, aku masih belum bisa menangkap, atau mungkin karena kekurangan sendiri, belum bisa menangkap makna sebenarnya ungu ini simbol dari apa gitu loh. Karena ungu ini hampir sepanjang film itu ada, dan itu menjadi bagian dari karakternya Yuni. Cuman ya kalau secara awam gitu kan, stereotipnya ungu itu stereotip dengan ini ya, warna janda gitu. Tapi aku nggak tahu apakah yang ingin digambarkan di film ini ungu itu apa maksudnya. Aku sendiri belum bisa menangkap. Ya kalau di Waton Gathuk ya itu bisa aja, misalnya kayak kalau memang itu warna janda, itu kan berarti menggambarkan kan ini tentang pertentangan dia dengan dunia ini kan, bukan kawin paksa ya, mungkin karena kawin dini lah, kawin usia dini itu, kemudian dia menjanda sebelum waktunya kayak gitu, istilahnya menjanda, dia berusaha untuk keluar dari lingkaran pernikahan itu walaupun belum sampai nikah ya. Nah itu menarik gitu loh maksudku, dan juga sekaligus ambigu, apa sih maksudnya ungu itu gitu. Sedikit
cuap-cuap kita tentang film Yuni, silakan tonton secara resmi ya untuk mendukung untuk mendukung perfilman Indonesia. Silakan datang ke bioskop dan saksikan film ini, recommended banget. Gitu. Oke, kita jumpa lagi di Kulik Film selanjutnya. Sampai jumpa.